Baiklah Nanda kelas 7C, kita coba lanjut lagi presentasi selanjutnya dari kelompok teman-teman yang sudah berdiri di depan, yaitu kelompok Persebaran Hindu Buddha. Kasih tepuk tangan yang meriah lah untuk kawannya. Oke, kepada kelompok kakak Fitri dan kawan-kawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Di akuarium melihat ikan pari. Di akuarium ada batu. Kami mulai presentasi. Lanjut, ulang lagi boleh. Di akuarium melihat ikan pari. Di akuarium ada batu. Kami mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan lanjut Fitri, bagus ya. Semangat kelompoknya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada presentasi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bu Fitria Octavia selaku guru IPS kelas 7A sampai 7K. Dan yang saya banggakan teman-teman yang seperjuangan dengan saya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk pada presentasi. Sebelum kita memasuki presentasi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama kami akan membuka dengan yel-yel kami. Bersama kami, kita akan jadi pemimpin. Kebahagiaan terus berjuang, walau rintangan terus menghadang. Bersama kami kita pasti bisa menjadi pemenangnya. Kelompok 2. Iya, bagus ya persiapannya. Lanjut sayang. Tepuk tangan lah dulu kawannya yang lain. Sekian yel-yel dari kami. Langsung saja kita masuk pada presentasi kali ini. Yang pertama, penyebaran dan perkembangan Hindu Buddha yang akan dibawakan oleh Akila dan Jihan. Kepada Akila dan Jihan dipersilakan. Kami akan menjelaskan materi tentang penyebaran Hindu Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana. Brahmana adalah yang bertugas untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Dia sangat memahami kitab Weda dan bertanggung jawab dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia. Yang kedua adalah teori Waisya. Pedagang India berdagang ke India dan Tiongkok melewati jalur laut. Perkembangan perdagangan pada masa itu sangatlah berkembang pesat dan menghubungkan jalur India-Tiongkok lewat jalur laut yang melalui Nusantara. Yang ketiga, teori kesatria. Hindu masuk oleh prajurit India. Penyebaran Hindu melalui penaklukan wilayah atau prajurit yang kalah perang. Yang keempat, teori arus balik. Penduduk Nusantara pergi berlaut, berinteraksi di India dan pulang ke Nusantara untuk menyebarkan Hindu. Terima kasih
kasih kita ucapkan kepada Akila dan Jihan. Selanjutnya materi tentang kerajaan Kutai yang akan dibawakan oleh Nahri dan Aira. Kepada Nahri dan Aira dipersilakan. Kami akan menjelaskan materi tentang kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur di tepi Sungai Mahakam pada tahun 400 Masehi. Raja yang memerintah kerajaan Kutai, Raja Mulawarman, anak dari Akrawarman, cucu dari Kudungga. Ada 7 prasasti di kerajaan Kutai. 1 prasasti Muarakaman 1 sampai prasasti Muarakaman ke-7 dan agamanya Hindu. Terima kasih kita ucapkan kepada Nahri dan Aira. Selanjutnya kerajaan Tarumanegara yang akan dibawakan oleh Fauzan. Kepada Fauzan kita persilakan. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat pada sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Raja yang berkuasa bernama Punawarman, diidentifikasi dari Cirauteun, kebun kopi, jambu, pasir awi, Muara Cianten, dan Tugu Cilincing. Iya, itu prasastinya ya Bang Fauzan. Lanjut, bagus Bang. Lanjut lagi Fitri siapa? Terima kasih kita ucapkan kepada Fauzan. Selanjutnya materi tentang Kedatuan Sriwijaya yang akan dijelaskan oleh Agib. Kepada Agib dipersilakan. Kedatuan Sriwijaya. Kedatuan Sriwijaya terletak di Pulau Sumatera. Pada abad ke-7, pada tahun 605 tahun Saka atau 685 Masehi. Prasasti yang membuktikannya adalah Prasasti Kedukan Bukit. Kedatuan Sriwijaya menganut kepercayaan Buddha. Oke, bagus Bang. Terima kasih kita ucapkan kepada Agib. Selanjutnya Mataram kuno yang akan dijelaskan oleh Farsya dan Yaya. Kepada Farsya dan Yaya dipersilakan. Kerajaan Mataram kuno terletak di Desa Canggal di Barat Daya Magelang pada tahun 732 Masehi. Nama prasasti Canggal. Isi dari prasasti Canggal memperingati pendirian sebuah lingga atau lambang Siwa di daerah Kunjara-Punja oleh Sanjaya. Agama perpaduan corak antara agama Buddha dan Hindu. 2 wangsa, 1 Sanjaya agamanya Hindu, 2 Shailendra agamanya Buddha. Iya, bagus Kakak. Terima kasih kita ucapkan kepada Farsya dan Yaya. Selanjutnya kerajaan Singhasari yang akan saya jelaskan sendiri. Raja pertama kerajaan Singhasari adalah Ken Arok. Cerita Ken Arok, dia adalah anak yang berasal dari desa Pangkor. Ia lahir dari perkawinan petani dan seorang dewa. Ia diangkat anak oleh seorang pendeta yang mengabdi pada Tumapel. Saat itu Tumapel dikuasai oleh Tunggul Ametong. Ken Arok jatuh cinta kepada Ken Dedes yang tak lain adalah istrinya Tunggul Ametong. Ken Arok membunuh Tunggul Ametong dengan kerisnya dan menikahi Ken Dedes. Ken Arok menghimpun kekuatan militer Tumapel dan berani melepaskan diri dari Kadiri yang saat itu dipimpin oleh Kertajaya. Ia dibantu oleh pendeta yang berselisih dengan raja di Kadiri. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh Anuspati yang tak lain adalah anak dari Tunggul Ametong dan Ken Dedes sebagai bentuk balas dendam atas kematian ayahnya. Singhasari ditaklukkan oleh Kadiri yang saat itu dipimpin oleh Jayakatwang sehingga Singhasari takluk pada Kadiri. Pasukan Tiongkok yang mengetahui itu langsung menyerang Kadiri sehingga Kadiri takluk pada Tiongkok. Raden Wijaya yang saat itu berada di pasukan Tiongkok mengusir dan melawan pasukan Tiongkok dari Pulau Jawa. Sekian dari saya. Selanjutnya Majapahit yang akan dijelaskan oleh Silsilia. Kepada Silsilia dipersilakan. Iya, mantap Fitri. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. 2 raja-raja kerajaan Majapahit. A. Raden Wijaya. B. Raja Jaya Negara. C. Raja Brek Kahuripan. D. Raja Hayam Wuruk.
Tiga, Gajah Mada. Gajah Mada atau Mahapati adalah orang yang mengabdi kepada Majapahit dan mengucap sumpah palapa. Dan Gajah Mada berhasil mempersatukan wilayah Nusantara bersama dengan Raja Hayam Wuruk. Sekian dari saya. Iya, bagus Silsilia. Terima kasih kita ucapkan kepada Silsilia. Selanjutnya peninggalan Hindu Buddha yang akan dijelaskan oleh Naya dan Naila. Kepada Naya dan Naila dipersilakan. Peninggalan Hindu Buddha ada 5. Yang pertama candi. Candi adalah salah satu nama untuk Dewi Durga, yaitu Candika. Bangunan candi dibangun untuk memuliakan orang yang telah wafat. Yang kedua, seni patung. Seni patung berhubungan dengan patung dewa. Pada masa itu, seni patung berhubungan dengan religiositas. Yang ketiga, patung. Patung itu menggambarkan dewa atau dewi. 4. Arca. Arca terbuat dari logam, dihasilkan dari peradaban Hindu-Buddha. Biasanya atau umumnya berukuran kecil. 5. Kesusasteraan. Kesusasteraan biasanya ditulis pada daun lontar. Ditulis dengan gancaran atau prosa dan tembang atau puisi. Dan kesusasteraan terdiri atas tutur atau kitab mengenai keagamaan dan sustra mengenai kitab-kitab mengenai keagamaan dan kesusilaan dan kitab mengenai sejarah. Oke, bagus Kakak. Terima kasih kita ucapkan kepada Naya dan Naila. Dengan berakhirnya peninggalan Hindu Buddha tadi, maka berakhirlah presentasi kami dari kelompok perkembangan dan Penyebaran Hindu Buddha. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk semuanya. Bagus ya presentasinya. Alhamdulillah. Siap-siap kelompok ini lagi yang tampil ya sayang. Oke.